Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan reshuffle kabinet dan beberapa menteri yang ditunjuk untuk menjadi menteri baru itu sudah dilantik di Istana Kepresidenan hari ini. Ada 5 orang eh, menteri yang direshuffle dari kabinet dan kemudian ada satu tambahan kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umroh. Ini jadi nomenklatur baru di kabinet. Dan ini kalau kita melihat konfigurasinya mereka-mereka yang di depak dari keluar dari kabinet dan mereka yang masuk ini kelihatan sekali kalau Pak Prabowo mulai memperkuat barisannya dan kemudian sejumlah menteri yang dinilai sebagai atau yang disebut oleh para netizen sebagai termul atau ternak Mulyono itu ditendang dari kabinet. Dari 5 orang menteri yang direshuffle itu yakni Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Ari, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran, yakni Abdul Karling ini, dan kemudian satu lagi yakni Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo. Dari 5 orang itu terlihat sekali bahwa 3 orang diantaranya ini mereka-mereka yang disebut sebagai termul, yakni Budi Ari, jelas ini adalah ketua umum Projo, ini tentu saja orang yang sangat dekat dengan Joko Widodo. Kemudian Karling ini meskipun tadinya dikenal sebagai politisi dari PKB, tapi seperti dikatakan oleh ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, dia itu orangnya Pak Jokowi. Karding sendiri mengaku bahwa dia bukan representasi dari Menteri PKB, dia adalah representasi profesional, dia menyebutnya begitu. Sementara Dito Aryo Tejo ini juga termasuk dalam kelompok yang disebut sebagai termul. Ya, kenapa? Karena dia ini jalurnya tapi tidak langsung ke Jokowi, tapi melalui anak-anaknya, yakni melalui Gibran dan Kaisang. Tito ini dikenal dia menjadi kongsi bisnis dari Kaisang dan Gibran, yakni di Rans Nikmat Sejahtera. Ini eh, yakni sebuah perusahaan yang dimiliki bersama dengan Raffi Ahmad ini yang menjadi staf khusus Raffi Ahmad ini utusan khusus presiden ya, utusan khusus presiden Prabowo, dan dia juga dikenal sangat dekat dengan keluarganya Jokowi. Jadi dari 5 orang yang saya sebut tadi di reshuffle dari kabinet, yakni Menko Polhukam Budi Gunawan, kemudian Sri Mulyani, ini 3 orang clear ini merupakan mereka-mereka yang disebut sebagai ternak Mulyono. Sementara Budi Gunawan ini kalau kita lihat jalurnya sebenarnya dia lebih dekat sebagai orang orang jalurnya PDIP ya, jalurnya Ibu Megawati. Tapi belakangan ini kemudian menimbulkan tanda tanya karena ketika Ibu Megawati berpisah jalan dengan Joko Widodo, kemudian ternyata Budi Gunawan itu masih masuk dalam kabinetnya sekarang ini kabinetnya Prabowo Subianto dan juga sebelumnya masuk di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi kemudian orang bertanya-tanya ini sebenarnya dia kedekatannya lebih pada Ibu Megawati atau pada Pak Jokowi gitu. Nah, sementara Sri Mulyani ya meskipun tidak disebut sebagai termul tapi dia ini adalah Menteri Keuangannya Jokowi selama 2 periode, dan dia ini juga belakangan ini banyak soal karena bagaimanapun juga babak belurnya APBN sekarang yang diwariskan oleh Jokowi kepada Presiden Prabowo itu ya punya Sri Mulyani punya andil yang sangat besar karena bagaimanapun juga pengelolaan keuangan yang ugal-ugalan di era Jokowi itu semuanya harusnya menjadi tanggung jawab Sri Mulyani. Nah, kalau Budi Ari ini menarik, ini Budi Ari ini sebenarnya sudah cukup lama didesakkan oleh para netizen untuk dan masyarakat untuk di reshuffle, terutama karena dikait-kaitkan dengan kasus judol. Pada waktu itu ya dia karena sejumlah eh, terdakwa dalam kasus judol ketika dia masih menjadi eh, Menteri Kominfo itu menyebut nama Budi Ari itu mendapatkan komisi dari situs-situs judol yang dilindungi oleh Kominfo. Tapi ternyata Budi Ari tetap dipertahankan. Bahkan belum lama ini kan Budi Ari menyatakan bahwa dia itu tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto dan kalau diperintahkan masuk Gerindra dia akan masuk Gerindra gitu. Dan yang ironisnya hari ini itu Budi Ari itu masih melakukan rapat kerja dengan komisi komisi berapa ya kalau Budi Ari? Komisi 6 kalau tidak salah ya, dia masih
melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 6 dan kemudian nggak lama sore harinya dia kemudian di reshuffle dan ketika dia selesai mengikuti rapat itu wartawan sudah menanyakan soal ini. Nah, kalau Karding ini Anda tahu baru beberapa hari yang lalu ini membuat heboh karena dia bersama dengan Raja Juli Antoni itu kedapatan dia bermain domino di kantor perwakilan kantor pusat ya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dengan seseorang yang pernah terlibat dalam kasus atau pernah jadi tersangka dalam kasus pembalakan liar. Nah, ini kemudian ramai sekali meskipun kemudian Karding maupun Raja Juli menyatakan bahwa mereka nggak tahu status siapa yang diajak mainnya dan mereka juga main hanya sebentar, tapi banyak netizen menilai tidak etis dan kemudian dia layak untuk di reshuffle. Tapi apakah kemudian karena dia bermain domino itu bersama dengan seorang pelaku pembalakan liar dia di reshuffle? Saya kira kalau itu dasarnya keputusan reshuffle ya mestinya Raja Juli Antoni juga di reshuffle. Tapi Raja Juli ini kan kalau dia bagian dari Termul dia adalah Termul yang jauh posisinya lebih kuat dibandingkan Karding ya. Karena apa? Karena Raja Juli sekarang ini adalah menjadi sekjen dari PSI dan sebelumnya juga menjadi sekjen PSI dan dia ini tentu saja dianggap sebagai babysitternya dari Kaisang. Jadi kedudukannya cukup kuat lah di situ ya. Nah, sementara kalau Dito ini belakangan ini memang posisinya dipersoalkan oleh para penggiat olahraga dan belakangan ini ada Aliansi Penyelamat Olahraga yang menggugat peraturan Menpora nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahraga yang ini dinilai jadi ancaman nyata bagi kemandirian olahraga. Dan Aliansi Penyelamat Olahraga itu sekarang sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review berkaitan dengan Permenpora nomor 14 tahun 2024. Nah, menariknya ini rencananya hari Selasa besok itu Aliansi Penyelamat Olahraga itu akan menggelar unjuk rasa. Saya kira ini dia di kantor Menpora. Jadi rencana unjuk rasa di kantor Menpora harus dibatalkan sampai kita menunggu siapa Menpora yang akan menggantikannya. Karena sampai sekarang ini posisi dari Menko Polhukam dan juga Menpora itu belum ditunjuk secara resmi siapa yang menggantikan. Dikabarkan bahwa Budi Gunawan ini akan sementara dirangkap oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin sebagai Menteri ad interim. Sementara kalau pengganti Dito Aryo Tejo ini kalau menurut Mensesnek Prasetyo Hadi ketika mengumumkan reshuffle kabinet ini katanya sedang berada di luar kota. Tanda-tanda bahwa Budi Gunawan itu mau diganti itu sudah terlihat ketika selesai sidang kabinet beberapa hari yang lalu itu yang kemudian mengumumkan langkah-langkah yang diambil presiden itu yang bersama dengan waktu itu ada didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BIN, dan kemudian 3 kepala staf angkatan itu yang memimpin jumpa persnya bukannya Budi Gunawan yang harusnya menjadi penanggung jawab itu malah Menteri Pertahanan Safri Samsudin. Dan dari situ orang kemudian sudah menduga-duga Budi Gunawan ini bakal di reshuffle. Dan benar saja menurut Budi Gunawan di reshuffle. Tapi apakah Budi Gunawan kemudian mendapat jabatan baru lagi kita belum tahu karena kita lihat bagaimanapun Budi Gunawan ini punya jasa lama lah terhadap kalau kita ingat bagaimana prosesnya ketika Prabowo Subianto itu masuk ke kabinetnya Jokowi pasca Pilpres 2019 ketika dia dikalahkan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf Amin dan orang di belakang layar yang mengatur ini masuknya Prabowo ke kabinet adalah Budi Gunawan yang pada waktu itu menjabat kepala Badan Intelijen Negara. Sementara dari Gerindra adalah Sufmi Dasko Ahmad yang menjadi ketua harian. Jadi dari sini kita mulai tahu ada ini sebagian kecil dari orang-orangnya Pak Jokowi mulai disingkirkan. Sementara Sri Mulyani penggantinya ini adalah Purbaya Yudi Sadewa. Dia ini tadinya adalah ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan. Dan dia ini banyak sekali memang meskipun dia itu latar belakangnya adalah seorang insinyur teknik elektro dari UI, tapi kemudian dia melanjutkan sekolah lanjutannya di Amerika di ekonomi dan kemudian aktivitasnya ini banyak sekali di lingkungan perekonomian gitu ya. Di pemerintahan dia juga punya pengalaman panjang, pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pada periode 2010 sampai 2014, kemudian pada 2015 2016
dia menjadi staf khusus bidang ekonomi pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan juga pernah menjadi Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama 2018 sampai 2020. Ini di eranya Pak Luhut gitu. Apakah kemudian ini dia punya kedekatan dengan Pak Luhut? Ya kita yang belum clear ini ya. Tapi yang jelas bahwa pengumuman ini ya, pengumuman reshuffle kabinet ini kendati dianggap bahwa ini belum cukup memuaskan karena ini hanya parsial, terutama kan banyaknya menteri-menteri yang berasal dari eranya Pak Jokowi. Itu sampai sekarang itu yang masih terus dipersoalkan, dan kalau kita lihat kan ini baru yang langsung disebut oleh para netizen sebagai termul kan baru 3 orang, padahal termulnya banyak sekali di situ. Dan kalau kita melihat ini kita tunggu saja apakah Golkar itu akan ada nambah kursinya, kursi menteri atau tidak, karena kita melihat ini Karding misalnya sebagai eh, Menteri Perlindungan Pekerja Migran itu kan digantikan oleh politisi Golkar Muhtarudin ya, yang sekarang dia menjadi anggota Komisi 12 DPR RI. Sementara Dito Aryo Tejo itu kan menteri dari Golkar juga, dengan dicopotnya dia dari Menteri Olahraga berarti Golkar kehilangan posisi satu menteri. Nah, kalau kemudian posisi Menpora ini masih diisi lagi jabatannya dari partai Golkar, ya berarti Golkar akan tambah banyak begitu. Tapi kan sejauh ini kita belum tahu siapa yang disebut penggantinya dari Dito Aryo Tejo ini. Dan yang lain-lain ini kalau kita lihat kenapa mereka disebut siapa saja para termul, itu sebenarnya itu bisa dilihat secara nyata itu pada saat Gibran hadir dalam gelar pasukan di Batu Jajar ya. Ketika Prabowo itu kemudian mengumumkan adanya validasi dari TNI, dan kemudian ada sejumlah bintang 3 baru, yakni misalnya posisi sebagai Panglima Kopassus, Panglima apa yang namanya, Panglima Marinir, dan juga Kopasgat itu kan naik semua menjadi bintang 3. Pada waktu itu kan Gibran juga hadir di sana, dan dia disambut oleh sejumlah menteri yang diidentifikasi oleh netizen sebagai termul. Ini kita lihat nih videonya nih misalnya. Ini kita lihat ya, ada di situ ada Budi Ari, ada Karding juga ada di situ, ada Bahlil, dan juga ada juga Raja Juli Antoni, kemudian juga ada Marwarar Sirait dan sebagainya. Tapi dari sejumlah menteri ini tadi di video ini baru 3 yang diganti oleh Pak Prabowo. Jadi apakah kemudian setelah ini akan ada langkah-langkah lebih lanjut? Saya kira ini yang paling ditunggu-tunggu oleh publik, karena tuntutan publik kan selama ini mereka menginginkan agar Prabowo itu membersihkan kabinet ya dari Ternak Mulyono, kemudian juga mengganti Kapolri, itu yang menjadi tuntutan setelah sekarang ini unjuk rasa besar-besaran, dan polisi kemudian melakukan sejumlah penangkapan sampai ribuan orang yang ditangkap, dan juga melakukan beberapa aksi kekerasan. Salah satunya yang paling menonjol dan mengundang kemarahan publik itu adalah dilindasnya Afan Kurniawan, seorang driver ojol yang masih sangat muda usianya. Umurnya 21 menginjak 22 tahun ya. Jadi dan dia menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah gitu. Ini yang kemudian membuat kemarahan dari publik. Jadi ini sekarang ini kita berharap atau kita menunggu apakah akan ada langkah-langkah lanjutan. Karena kalau kita melihat situasinya secara ekonomi dan sebagainya ini akan semakin memburuk, dan kemudian juga tuntutan politik itu akan semakin keras itu, terutama dalam kaitannya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Saya kira ini Pak Prabowo harus mengelolanya secara cantik, karena kalau kemudian krisis ekonomi bertemu dengan krisis politik itu yang akan sangat berbahaya. Dan saya kira ini dari sisi ekonomi cukup berat, tapi dari sisi politik itu bisa dikelola gitu ya. Kalau tuntutan-tuntutan publik itu dipenuhi oleh Pak Prabowo, saya kira kalau toh ada krisis ekonomi, setidaknya tidak akan crossing dengan krisis politik. Nah, kalau ekonomi ini kan sebenarnya banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama penghematan, tapi kehematannya bukan kemudian malah digunakan untuk menambah kesejahteraan dari para pejabat negara, termasuk juga DPR gitu ya. Justru penghematan itu ditunjukkan untuk menstimulus perekonomian rakyat. Kan kemarin misalnya kita bisa mendapatkan gambaran
berapa penghematan yang dilakukan setelah Pak Prabowo misalnya memutuskan Tantim dihapus. Pada waktu itu kan angkanya kalau Rosan Roslani menyebut sekitar 8 triliunan, sementara Sumi Dasko Ahmad menyatakan ini sekitar 17 sampai 18 triliun. Itu saya kira mungkin kalau ditambah dengan pemangkasan seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo, memangkas para eh, komisaris ini ya. Dan ini angkanya kalau seperti itu bisa menjadi APBD eh, beberapa provinsi begitu ya. Jadi sekarang ini kan jadi persoalan juga di beberapa daerah karena transfer keuangan ke daerah itu dipangkas, dan kemudian akhirnya pemerintah daerah itu melakukan kenaikan PBB, terutama pajak PBB, dan kemudian membuat rakyat marah. Jadi sebenarnya Pak Prabowo kalau mau melakukan langkah-langkah yang lebih 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 efisien dan betul-betul dilakukan secara efisien dan dikembalikan pada rakyat, masih secara ekonomi masih bisa dikelola. Politik yang saya kira itu memang berat kalau Pak Prabowo masih tetap sikapnya seperti sekarang, tidak segera menjaga jarak dengan Joko Widodo. Nah, sekarang ini saya kira ini lumayan lah, ada beberapa orang, ada 3 orang setidaknya termul yang kemudian ditendang dari kabinet, tapi masih banyak termul yang masih bercokol. Salah satunya tentu saja adalah eh, Ketua Umum Partai Golkar yang Menteri ESDM, yakni Bahlil Lahadalia, yang juga ini dikenal sebagai diehardnya dari Joko Widodo gitu ya. Nah, ini kita tentu saja akan melihat bagaimana reaksinya. Tentu saja mereka pasti Joko Widodo dan geng tentu tidak tinggal diam ya menghadapi perubahan-perubahan semacam ini. Dan yang pasti kita perhatikan adalah digantinya Menteri Keuangan. Sebenarnya kita sebut ini bukan diganti ya, karena Sri Mulyani sendiri dikabarkan kan setelah rumahnya dijarah beberapa hari yang lalu, itu kemudian dia menghadap Presiden Prabowo, dia menyatakan mengundurkan diri dari pemerintahnya Prabowo. Dan banyak yang khawatir kalau Sri Mulyani diganti itu kemudian bisa membuat situasi ekonomi itu di Indonesia mengalami turbulensi, misalnya dolar makin makin menguat dan rupiahnya melemah dan lain-lain. Tapi saya kira ini kalau dari sisi ekonomi sekali lagi itu masih bisa dikelola selama kemudian tidak berbenturan dengan masalah politik. Dan rumusnya untuk masalah politik sederhana sekali, ya saya mesti ulangi lagi, ya mesti membersihkan orang-orangnya Jokowi dari kabinet Prabowo Subianto. Dengan cara begitu, ya Prabowo akan mendapat dukungan yang kuat dari publik, karena ya publik bisa membaca dengan jelas bahwa kenapa ekonomi Indonesia sekarang ancur-ancuran semacam ini, ya karena salah kelola selama Jokowi selama periode pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Saya Arsy Munarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.